Dalam 3 tahun lagi bisa jadi 50% di antara kita akan jadi pengangguran karena banyak dari kita yang kurang skill. Teman-teman tahu nggak sih, menurut World Economic Forum pada tahun 2023, ternyata employers merasa 44% skill yang dimiliki karyawan saat ini nggak akan relevan di 5 tahun ke depan. Nah, sekarang udah tahun 2025, jadi sisa 3 tahun lagi untuk memastikan bahwa skill yang kita miliki tetap relevan. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk menghadapi perubahan tersebut atau kita akan terbawa dalam badai pengangguran di masa depan? Nah, kurang lebih 15 menit ke depan, aku akan ajak kamu untuk membuat sebuah karir blueprint yang akan membantu kamu keep track skill dan portfoliomu. Memastikan kamu tidak tergantikan di labor market, dan aku akan ajarin kamu cara bikin portfolio yang personalized dan efektif dengan tools yang gratis dan aku yakin kamu sering makainya. Hai, aku Fatim, profesional data tutor yang akan bantu kamu jago data tanpa harus belajar lama. Welcome to Data No Drama. Kali ini edisi aplikatif langsung ke tujuan karir supaya masa depan cerah dan juga nggak banyak drama. Pada karir blueprint ini, kita akan membahas 5 pilar utama yang jadi fondasi karir. Masing-masingnya sangat berkaitan, jadi kamu pantau sampai habis ya. Dan jangan lupa aku udah taruh template Google Sheet-nya untuk kamu ikut latihan bersama. Nah, kita akan mulai dari pilar pertama, yaitu vision. Vision ini udah kayak suatu navigasi yang akan menentukan kemana arah kita akan berjalan. Jadi, kalau kita nggak kuat nih di bagian visionnya, maka nanti ujung-ujungnya si karir blueprint ini bakalan jadi rapuh semua gitu. Langkah pertama, kita akan isi sheet vision dulu. Kita akan tentuin ultimate goal kita tuh apa, dan emang perlu banyak ngobrol dengan diri sendiri. Tapi supaya ngobrolnya itu nggak ngalor ngidul, kita akan pakai suatu framework namanya SMART Framework yang akan bantu kita untuk bikin ultimate plan yang lebih terarah dan juga terukur. Nah, di template yang aku share udah ada isi dari SMART itu apa aja, di mana sebenarnya ada 5 aspek ya. Aspek yang pertama adalah spesifik, yaitu kita memastikan bahwa ultimate goal kita tuh emang spesifik ya. Jadi emang ada kayak level tertentu yang pengen kita capai atau ada role tertentu yang mau kita capai gitu ya. Nah, di sini bisa teman-teman isi dengan posisi atau level yang ingin kamu raih. Contohnya misalnya kita pengen meraih senior business analyst. Nah, kemudian aspek yang kedua itu adalah measurable, di mana kita menentukan tujuan yang terukur sebagai bukti dari keberhasilan kita. Let's say kita bikin di sini keberhasilan yang kita pengen adalah bisa efisiensi proses 10% menggunakan data analytics yang kita miliki gitu ya. Kemudian aspek yang ketiga adalah achievable, di mana kita memastikan bahwa kita itu bisa sebenarnya mencapai si tujuan tadi. Nah, di sini teman-teman bisa tulis kayak sebenarnya tuh apa kira-kira kayak langkah-langkah utama yang bisa dicapai atau yang bisa dilakukan untuk mencapai si ultimate goal tadi. Yang keempat adalah relevan, yaitu kita memastikan kenapa sih itu tuh penting gitu bagi kita atau bagi masyarakat gitu ya. Nah, alasan yang penting bagi karir dan perkembangan kita itu kita tulis di bagian R. Contohnya di sini, kenapa kita pengen jadi senior business analyst? Karena kita pengen mempercepat keputusan tim operasional, tentunya dengan kemampuan data analytics kita. Terakhir, yang penting nih, yaitu time bound. Jadi kita bikin boundaries, sebenarnya dalam jangka waktu berapa lama kita pengen mencapai si ultimate goal itu. Nah, dengan pakai time boundaries itu, kita memastikan bahwa impian yang kita ingin raih itu memang ada targetnya, sehingga kita tuh lebih terpacu untuk mencapai impiannya. Setelah kita isi masing-masing aspek SMART itu, kita bisa bikin satu kalimat vision yang akan jadi mantra kita untuk tetap semangat ke depan untuk mencapai goals utama kita, di mana di vision itu memang mencakup dari mulai goals kita itu apa, kemudian caranya gimana, dan berapa lama nih kira-kira kita mentargetkan diri kita untuk mencapai si goal tersebut. Nah, kita masuk ke pilar yang kedua, yaitu skills, di mana di sini kita akan memastikan bahwa kita punya amunisi yang cukup untuk memastikan kita tuh bisa sampai ke tujuan utama yang kita udah buat tadi. Nah, skills itu basically hal-hal apa yang harus kita miliki kalau kita pengen menjadi role yang udah kita tentukan. Misalnya tadi ya, kalau pengen jadi senior business analyst, berarti tuh skill-skill apa aja yang harus kita miliki. Kenapa kita harus list down ini? Supaya kita tahu targetnya kita tuh bisa memenuhi skill-skill apa aja yang saat ini tuh kita belum miliki, tapi kita harus punya tuh kalau kita pengen mencapai si ultimate goals tadi. Nah, di sini kita pakai tabel simpel aja, cukup kita
list down skills apa aja yang kita perlukan, kemudian current levelnya kita itu saat ini di level keberapa menurut kita sendiri ya, bisa self assessment, atau misalkan teman-teman udah ambil suatu tes tertentu yang bisa menentukan levelnya di level berapa. Kemudian target level. Nah, target level tuh basically berapa yang mau kita capai. Misalnya kalau kita mau jadi senior business analyst, berarti misalnya ya Microsoft Excel-nya yang level basic nih harus full, yaitu 5 gitu. Nah, terus nanti kita lihat gap-nya sama kita saat ini itu udah berapa. Nah, kalau udah ketahuan gap-nya, maka kita akan semangat nih untuk ngejar poin ketertinggalannya. Selain nentuin gap-nya, kita juga bisa tentuin priority dan tipe si skill itu apa. Jadi kalau misalkan di dunia kompetensi itu biasanya ada soft skill, misalnya kayak leadership, communication, collaboration, teamwork gitu ya. Dan ada juga yang technical skills. Nah, technical skills ini sangat bergantung nih sama role apa yang teman-teman pengen capai. Let's say kalau senior business analyst, berarti mungkin sekitaran sama Python atau Microsoft Excel atau misalnya data visualization dan seterusnya. Nah, di tabel ini aku udah coba list down beberapa skill yang kayaknya relevan untuk level senior business analyst. Tapi sebenarnya skill yang akan jadi target kita atau kayak skill yang dibutuhin sama si senior business analyst ini mungkin banget berubah seiring dengan berkembangnya zaman. Misalnya kayak hari ini cukup di level 4 aja Microsoft Excel yang dibutuhin, tapi ternyata setelah berkembang ternyata dibutuhkan di level 5 gitu ya. Nah, jadi itu sangat possible banget ada perubahan-perubahan di situ dan teman-teman bisa tambahin lagi di bawahnya skill apa aja yang ternyata along the way ditemukan bahwa oh ternyata itu penting ya gitu. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam mengisi si skill ini termasuk sama priority dan type-nya, karena di sini kita bisa pilih kategorinya, jadi akan lebih enak kalau di Excel kita bikin pakai drop down. Jadi tinggal dipilih nih ya, nggak usah diklik ketik manual, kita bisa tinggal pilih aja kategori yang udah kita tentuin sebelumnya. Nah, contohnya di sini aku akan bikin ini jadi drop down, jadi kita klik kanan di tabelnya, kemudian kita klik drop down. Nah, setelah itu kita bisa pilih kriterianya ini, apakah kita mau ketik manual satu-satu di sini, atau kita bisa pakai from arrange, dimana kalau kita pakai from arrange di sini, maka kita bisa ganti-ganti tanpa harus ngedit satu-satu ya di dalam Excel-nya ini. Jadi kalau kita pilih drop down from arrange, terus kita pilih yang di sini, select data range, kemudian kita pilih mau ambil kategorinya itu dari mana. Nah, di sini aku udah siapin satu tab sendiri, tab data namanya. Nah, jadi di sini sebenarnya udah ada nih priority list, itu ada 3 yaitu high, medium, sama low. Jadi aku akan ambil di sini, tinggal di drag aja. Kemudian oke. Nah, terus udah terupdate ya di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat high, medium, sama low udah terupdate di situ. Terus kita klik done. Nah, setelah itu kita lihat lagi di bagian skills. Jadi ini udah berubah nih jadi drop down. Di sini teman-teman bisa pilih-pilih sendiri. Dan kalau pengen edit lebih lanjut, di sebelah kanannya ini ada edit button, tinggal diklik lagi dan kita bisa edit lagi deh si kategorinya itu mau apa. Hal yang sama akan aku gunakan untuk mempermudah ngisi di bagian type-nya. Jadi kalau type itu tadi seperti yang aku mention, biasanya tuh ada soft skill, technical skill. Jadi ini akan aku bikin data validation juga pakai drop down. Jadi klik kanan, kemudian klik yang drop down. Nah, ini aku akan pakai kriterianya itu drop down from range lagi. Terus pilih yang data, terus di tipe di sini kita select data range-nya adalah yang tipe ini. Nah, jadi kayak gini kira-kira gambarannya. Dan kalau misalkan kita punya skill baru nih, misalnya data visualization ya, kita bisa tambahin di sini. Terus current levelnya kayaknya kita tuh saat ini masih di level 1, sementara sebenarnya targetnya itu di level 5 gitu ya. Nah, di sini bisa kita tinggal copy nih rumus yang di atas. Aku udah bikin rumus untuk gap-nya adalah target level dikurang sama current level. Kemudian priority-nya ini udah tinggal kita ambil aja dari atas sebenarnya ya. Jadi kita bisa pilih priority-nya ini high, kemudian dia masuknya ke technical skills. Nah, supaya si drop down-nya ini bisa kelihatan sampai bawah gitu ya, jadi nggak harus di copy-copy kayak tadi, ini bisa edit lagi, jadi apply to range-nya ini bisa kita bikin skills dari E2 sampai
E100 atau E1000 gitu ya. Jadi sampai ke bawah dia akan ada semua pilihan drop down-nya. Klik done. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia muncul nih pilihan drop down-nya di bawah sini. Nah, sama halnya kayak yang type juga akan aku bikin kayak gitu. Jadi kita edit dulu, apply to range-nya sampai F1000. Kemudian kita klik done. Nah, selain itu untuk mempercantik si tabelnya ini, sebenarnya yang paling mudah adalah kita bikin si headernya kelihatan lebih stand out dan lebih bisa kelihatan itu informasinya apa. Nah, biasanya aku akan ubah warna headernya, ubah jadi warna hitam, terus habis itu tulisannya juga fontnya ubah, dan kita bikin dia jadi di tengah dan alignmentnya itu di middle. Kemudian kita bikin text wrappingnya wrap seperti ini. Jadi kalau kalimatnya itu agak panjang, dia bisa kebaca karena dia nge-wrap ke bawah. Nah, pilar ketiga adalah project, di mana project ini sebenarnya adalah rekam jejak kita di karir kita saat itu. Jadi kita tuh udah pernah ngerjain apa aja, hasil kerja kita tuh apa aja, sehingga kita tahu selama ini tuh kita produktif itu udah ngapain aja gitu, udah sejauh mana kita berjalan gitu ya. Nah, di tabel project ini basically kita akan taruh semua project yang udah kita kerjain dalam saat kita kerja itu, dan juga kita taruh evidence-nya, dan kita taruh juga statusnya, apakah itu udah dijalankan atau masih plan atau udah selesai gitu ya. Jadi kita bisa lihat juga saat ini tuh kita lagi ngerjain berapa project, dan ketika kita ngerasa sibuk, kita bisa lihat sebenarnya kita tuh sibuk itu ada hasilnya gitu. Nah, tabelnya juga simple aja, cukup kita list down projectnya apa, kemudian purpose-nya apa, dan statusnya itu penting ya, statusnya itu saat ini apa, kemudian date done, jadi kalau let's say itu udah selesai, itu selesainya di tanggal berapa, dan link atau evidence. Nah, ini juga yang penting, karena kalau kita punya link atau evidence-nya, maka kita akan sangat mudah untuk memberikan bukti-bukti kepada atasan, let's say ya, kalau kita pengen promote gitu ya, gampang banget kita bisa kasih bukti-bukti ke atasan atau ke calon employer kita yang baru tentang hal-hal yang udah kita kerjain tuh apa aja gitu. Jadi nggak cuman kayak membual doang ya, udah ngerjain ini itu, tapi kita beneran punya evidence-nya. Nah, sama di sheet ini aku udah taruh di template-nya beberapa project-project yang bisa jadi contoh gitu ya, kayak apa aja sih bentuk-bentuk project yang bisa kita masukin di sini. Sebenarnya aku saranin semua project yang lagi kamu kerjain, taruh aja di sini, sehingga emang bener-bener kelihatan gitu kerjaan kita tuh udah apa aja. Nah, sama halnya kayak yang tadi, kita akan lebih mudah kalau si status itu udah ada drop down-nya. Jadi aku akan bikin pakai drop down lagi. Di sini aku blok semua, kemudian klik kanan, kita pakai drop down. Setelah itu di drop down ini aku akan pakai drop down from arrange lagi. Ini kita masuk lagi ke yang tabel data. Kemudian kita tambah di sini status. Nah, di status project ini aku akan taruh plan, in progress, sama done. Jadi kita ambil range-nya di sini. Dan kita klik OK, klik done. Jadi nanti ketika misalnya ada satu project yang udah selesai, nah teman-teman tinggal ganti nih statusnya dari plan menjadi done, kemudian date done-nya itu kapan. Misalnya tanggal 20 Mei 2025, nah kemudian taruh deh linknya di situ. Nah, supaya lebih rapih nih tabelnya, aku akan pakai formatting yang udah ada sebelumnya di skills. Tadi kan skills kita udah bikin formatting untuk headernya ya. Aku akan ambil formattingnya, jadi kita ke skills dulu, terus aku akan copy salah satu headernya, Ctrl C, kemudian aku akan paste di sini, tapi kita paste-nya paste format aja. Jadi di blok dulu, kemudian klik kanan, kita paste spesial, kemudian pilih yang format only. Nah, jadi dia langsung ngikutin tadi settingan formatting dari si header yang di skills, itu langsung pindah ke projects. Kita masuk ke pilar keempat, yaitu network. Nah, kenapa sih sebenarnya network ini penting banget buat karir blueprint?
Teman-teman gak jarang justru sebuah opportunity kayak misalnya naik promosi gitu ya, atau pindah ke tempat kerja yang lebih baik, atau misalnya opportunity untuk bisnis atau sampingan kerja dan lain-lain, justru tuh munculnya dari network kita yang luas. Nah, makanya kita penting untuk memaintain list dari network-network kita, siapa tahu butuh di masa depan atau siapa tahu kita connect untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, di sini kita akan pakai tabel yang simple aja. Jadi kita tulis kontaknya, maksudnya tuh namanya siapa, kemudian role-nya beliau-beliau, ini bisa diupdate, misalkan beliau-beliau ini ada kenaikan dalam karirnya itu bisa diupdate nanti. Kemudian kapan kita ketemunya, dan juga gimana proses ketemunya. Misalnya ketemu sama Bapak A itu ketika training, atau ketemu sama Bapak B ketika ada lagi volunteer somewhere gitu ya. Nah, kita bisa list down di situ. Kenapa kayak gitu? Karena orang itu akan seneng kalau kita tuh ingat suatu momen-momen sama orang itu, sehingga kita bisa membangun emosional kedekatan sama si network kita ini gitu ya. Nah, dari tabel yang polos kayak gini, sebenarnya banyak hal ya yang bisa kita lakuin. Kalau misalkan teman-teman misalnya mau tambah lagi nih, LinkedIn-nya beliau-beliau, atau mau tambah email, nomor handphone, dan lain-lain, itu bisa banget tinggal dimasukin aja di tabel di sini. Nah, selain itu juga kalau dari penampilan tabelnya, aku akan bikin seragam sama tabel di yang pilar-pilar sebelumnya. Jadi aku akan copy lagi nih, yang ada dari project nih aku copy, kemudian kita paste lagi, tapi formatnya aja. Kita paste di sini, paste special, format only. Nah, kita akan masuk ke pilar yang kelima. Meskipun udah di pilar kelima, tapi ini adalah pilar yang cukup penting karena kita masuk ke pilar milestones, di mana milestones ini adalah kayak checkpointnya kita sebelum kita mencapai si tujuan utamanya. Jadi milestone ini menggambarkan kita tuh sebelum nyampe ke tujuan utama sebenarnya ada poin-poin mana nih yang harus kita capai dulu. Jadi kayak langkah-langkah kecil yang nanti ujungnya akan nyampein kita ke tujuan utama tadi. Nah, ketika di awal kita bikin si karir blueprint ini, sebenarnya sangat penting kalau kita udah bisa nentuin milestones-nya itu apa aja. Jadi kita tuh nggak udah kewalahan duluan atau overwhelmed duluan ya sama mimpi besar kita, tapi kita juga mencacah si mimpi besar itu jadi mimpi yang kecil-kecil, jadi step by step gitu ya. Nah, di sini aku coba untuk tuliskan milestones-nya dan nanti bisa diupdate sesuai sama keadaan saat itu. Di tabel yang simpel ini sebenarnya isinya cuma milestones-nya apa, jadi list down tadi step by step-nya itu apa untuk mencapai si senior business analyst, kemudian targetnya. Nah, target ini akan bikin kita semangat nih untuk ngejar si target itu. Kemudian statusnya saat ini seperti apa, dan progress, jadi kita bisa taruh di situ progress kayak berapa persen kah gitu ya. Kemudian done date, jadi nanti kalau udah selesai itu kita selesainya di tanggal berapa gitu. Nah, serunya kalau ternyata kita bisa nyelesain lebih cepat daripada targetnya, pasti kita ngerasa kayak terapresiasi gitu ya, karena kita berhasil mengalahkan target yang kita buat sendiri. Nah, sama halnya kayak tabel-tabel yang sebelumnya, aku akan samain headernya supaya rapih ya kelihatannya. Ini akan aku copy, kemudian kita paste format di sini. Nah, kita udah bikin tadi dari karir blueprint itu ada 5 pilar. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah kita tahu sejauh mana kita berprogres. Makanya aku bikin bagian di sini ada yang namanya log, di mana log ini akan ngeliatin setiap minggunya kita tuh udah berprogres kayak gimana, dan dia juga bisa nunjukin secara akumulasi kita tuh udah seberapa banyak gitu ya.